kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, boleh Ibu minta ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Iki. Oke, boleh Rizky bikin doanya. Baik, Ibu, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat kan? Semangat Ibu, tapi lapar. Lapar? Kenapa? Tadi udah makan belum? Belum. Nanti beristirahat makan ya. Iya, Bu. Bayarin ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba anak-anak Ibu lihat dulu di sekelilingnya masih ada sampah nggak yang berserakan? Ini ada kamera. Boleh diambil terus dibawa keluar. Itu juga. Jauh ya dong. Dekat Ibu ada kamera. Hari ini sama Muslim. Oke, udah bersih kelasnya. Sudah Ibu. Sudah Coba cek bajunya masing-masing udah pada rapi belum? rapi. Baju Rifki nggak rapi Ibu. Rizky, rapiin sampai Rizky. Baik, Ibu. Kalau rapi kan nanti pajang. Udah. Nah, sebelum kita belajar, kira-kira yang nggak hadir nggak hari ini? Ada Ibu. Siapa yang nggak hadir? Dana sakit Bu. Dana. Oke, coba Ibu absen aja ya untuk lebih pastinya. Iya Bu. Oke. Ariel Fernandes. Hadir, Bu. Darmawati. Sakit. Oh, Darmawati sakit udah lama ya? Udah Bu, sakit gigi dia. 1 minggu. Ada minggu. Ada kalian jenguk nggak? Rencananya nanti, Bu. Oke, kita doakan ya sama-sama semoga cepat sembuh. Putri Nabila, hadir Bu. Ayah Hanisha, hadir Bu. Rizal Baril Mengaul, Hadir. Rizky Akbar, Itu. Saudara Ayu, hadir Bu. Oke, berarti cuma Dana yang hadir. Iya Bu. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian semua dulu nih untuk kalian merenung dan juga mendengarkan sebuah pesan singkat yang memiliki arti yang sangat berharga. Siap nggak? Siap Ibu. Oke, nah Ibu mau nanya dulu, selama kalian belajar itu kalian pernah nggak kayak merasa bosan, merasa lelah, atau bahkan kayak ketika mau ujian kayak itu merasa takut gagal? Nah mungkin bahkan nih anak-anak Ibu itu pernah mikir kayak gini, kira-kira aku bisa nggak ya berhasil kayak orang-orang di luar sana yang mungkin jauh lebih pintar daripada aku? Pernah sering ya. Nah, jadi anak-anak terkadang dalam proses pembelajaran, kalau kita merasa takut, terus juga kita kayak merasa minder dengan teman-teman, itu hal yang wajar aja. Tapi perlu kita ingat bahwasannya keberhasilan itu bukan hanya datang kepada mereka yang pintar saja, melainkan juga keberhasilan yang sejati itu datang kepada orang-orang yang senantiasa berusaha, apalagi ketika mereka mengalami kesulitan. Nah, anak-anak Ibu ketika mengalami kesulitan itu nyerah atau tetap berjuang? Berjuang. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah berhasil semuanya, berarti anak-anak Ibu sudah hebat semuanya. Nah, jadi anak-anak Ibu nggak perlu lagi merasa minder, artinya anak-anak Ibu sudah pintar semuanya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Bisa bantu Ibu untuk menghubungkan informasi yang laptop Ibu nggak? Amin. Oke, boleh bantu Ibu dong. Baik, Bu. Mari. Maka orang
fungsi Pancasila. Nah, harapannya melalui pembelajaran hari ini anak-anak didik itu mampu menjelaskan arti dan juga kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara serta mampu menguraikan arti dan juga pentingnya Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, nah ketika kalian mendengar kata Pancasila, apa yang terlintas di benak kalian? Atau ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? Boleh kan? Pedoman untuk menyanyi itu boleh. Baik, kamu kesukaannya. Ada lagi? Dasar negara, Bu. Dasar negara, pintar baru Rehat. Insya tepuk tangan dulu Rehat. Ada lagi? Pancasila Bu. Maksudnya gimana Rizky? Ya, artinya Pancasila. Sila adalah yang mendukung untuk ideologi bangsa Bu. Oke, bagus ya, bagus juga ya Rizky. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Nah, oke. Ibu akan jelaskan secara singkat aja ya mengenai Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini merupakan saya dijelaskan yang disebutkan oleh teman-temannya tadi. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara, ideologi bangsa dan juga falsafah bangsa yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari 5 sila Pancasila. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata. Seperti yang dikatakan oleh Rizky tadi, panca dan juga sila. Nah, ada yang tahu nggak arti panca tadi apa? 5. Kalau sila? Sila. Apa kalau sila? Kesusilaan kita Bu ya. Dasar. Dasar boleh. Karena Sumber. lebih tepatnya itu kalau sila itu asas ataupun prinsip. Nah, jadi Pancasila itu merupakan 5 prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan bernegara dan juga berbangsa di Indonesia. Nah, ternyata di Indonesia kata Pancasila itu ada nih yang memperkenalkannya pertama kali. Ada yang tahu siapa? Tahu Bapak Soekarno. Iya, benar sekali. Bapak Soekarno pada tanggal 20 Agustus 1 Juni. Iya, 1 Juni 1945. Jadi istilah Pancasila itu dalam kehidupan kenegaraan pertama kali digunakan oleh Insinyur Soekarno di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa itu BPUPKI kepanjangannya? Tidak. Tahu. Boleh Rizky. ditahu? Apa? Lupa ya. Oh, tahu. Apa? BPUPKI itu singkatan dari Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Kurang sekali itu. Boleh ibu Badan Persiapan Usaha-usaha. Saya Bu. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bu. Iya, benar banget. Tepatnya dikatakan. Jadi BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata dalam fungsi dan juga peranan Pancasila itu juga dibahas dalam TAP MPR. Sebagaimana dalam TAP MPR nomor 3 dari MPR dari 2000, yaitu tentang sumber hukum nasional dan juga tata urutan perundang-undangan, yang mana dinyatakan bahwasannya Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Nah, hal ini mengandung makna bahwasannya Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Nah, oke, selanjutnya. Boy, itu ya. Oke, boleh. Namanya dia adalah Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata Pancasila itu juga memiliki fungsi dan juga peranannya. Selain yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama apa, Rizky? Apa peran dan fungsi Pancasila yang pertama? Yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Bu. Oke, benar sekali. Jadi Pancasila itu sebagai jiwa bangsa. Artinya Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai jiwa bangsa yang berfungsi agar Indonesia itu tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Kalau yang kedua apa ya, Hanisha? Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Ibu. Iya, benar sekali. Jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu berfungsi untuk
sebagai sumber dari segala sumber hukum, Ibu. Iya, benar sekali. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu artinya Pancasila itu sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Oke. Yang keempat apa, Rijal? Kenapa Ibu? Fungsi dan peranan Pancasila yang keempat apa? Pancasila sebagai perjanjian luhur. Iya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya berfungsi dan juga disepakati melalui sidang PPKI. Ada yang tahu yang dari PPKI apa? Banyak, Ibu. Oke, boleh Rizal dulu ya. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, benar sekali teman. Nah, melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal berapa, Rizky? 1945. Tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus. Iya, 18 Agustus. Kalau fungsi yang kelima, coba Sekar. Yang kelima apa? Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Bu. Iya, benar sekali sesuai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila itu juga dijadikan sebagai cita-cita bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kalau fungsi yang keenam apa, Putri Nabela? Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Bu. Iya, benar sekali. Kalau yang terakhir, yang ketujuh, Ariel? Pancasila sebagai moral bangunan, Bu. Iya, benar sekali. Oke, nah sampai di sini kira-kira ada yang masih belum dipahami nggak sama anak-anak Ibu? Boleh ditanyain? Ibu. Oke, boleh Rizky mau nanya apa? Ya, Bu, saya ingin bertanya terkait penjelasannya tadi Ibu, yakni ada PPKI dan juga PPKI. Apakah berbeda ya Bu dengan PKI? Oh, itu. Jadi itu memang berbeda ya Rizky, karena kalau PKI itu ialah sebuah partai yang mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila ke ideologi komunis. Sedangkan kalau BPUPKI dan juga PKI itu, BPPKI, dia itu merupakan panitia persiapan untuk kemerdekaan kita. Oh, Oke. gitu ya. Bisa dipahami Rizky? Bisa Ibu. Oke, saya mau ditanya enggak? Tidak, Bu. Udah cukup, udah paham semua? Sudah. Kalau gitu Ibu yang nanya. Baik, Bu. Jadi tadi berdasarkan penjelasan Ibu, kan ada yang membawa kata Pancasila pertama kali di Indonesia. Siapa tadi? Saya, Bu. Oke, Hadisha. Bapak Insinyur Soekarno. Oke, benar sekali. Nah, yang jawab pertanyaan Ibu akan dapat nilai tambahan, ya. Oke? Oke. Coba Ibu tanya lagi. Tadi apa kepanjangan dari PPUPKI? Saya. Oke, boleh sekarang Ayu. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Iya, benar sekali. Oke, pertanyaan yang terakhir. Coba Ibu minta satu aja deh, fungsi dan peranan Pancasila apa? Raihan lagi, yang lain nggak ada? Kamera, Bu. Bisa, Ibu. Coba Ariel, apa Ariel? Satu fungsi dari Pancasila apa? Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, Bu. Iya, betul sekali. Oke, berarti anak-anak Ibu semuanya udah paham semua ya mengenai materi arti kedudukan dan juga fungsi Pancasila. Karena udah Ibu tes juga, semuanya udah pada tahu juga nih. Nah, agar anak-anak Ibu lebih memahami lagi nih materi yang udah kita pelajari pada hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu semua untuk bermain games. Pada mau nggak? Tahu. Mau. Coba jangan lebih kuat lagi. Mau atau enggak? Mau. Berarti pada mau ya. Anak-anak Ibu udah pernah dengar nggak sih games TGT? Nggak tahu, Bu. Apa sih itu, Ibu? Oke, kalau belum hari ini kita akan bermain games. Nah,
Kami satu. Berapa Bu ya? Rizky kelompok berapa tadi Rizky? Tiga ya? 3 Bu. Gak kelompok cuma 2 ya Rizky. Kenapa kamu kelompok 3 Rizky? Oh iya Bu. Duduknya biasa aja anak-anak. Jangan kayak orang banget. Biasa aja. Baris ke belakang aja gitu. Oke, depan. Di sini kamu lagi kamu. Ayo. Oke, udah di kelompoknya masing-masing? Udah? Nah, ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengulang kembali materi yang udah dijelaskan tadi. Boleh kalian belajar dalam kelompok? Kalian semangat. 5 menit ya, ibu kasih waktu. Habis itu 5 menit deh. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, Bu. Oke, silakan belajar bersama kelompoknya. 5 menit ya. Ayo. Oke. Pamitan adalah kami sama kamu suka aku belum ada bagian. Ya, aku tadi belum baca satu Pancasila sama Bangsa. Ya, terus mana ya? Terus sumber dari sejarah. Dia main HP ya, Dede? Pancasila sebagai Yang bisa itu. ini boleh dimakan nggak mau hidung oke waktunya udah habis ya untuk belajar di kelompoknya boleh kembali posisinya lurus tadi. Nah, akhirnya kelompok satu yang mana? Oke, kalian sini berdiri. Berdiri. Semuanya Bu. Ya, semuanya. Oke, Berdiri. satu semua semua saya. Satu baca dari dia. Kelompok dua mana kelompok dua? Gambar di sebelahnya. Oh my god. Oke, nah di depan ini ada sebuah papan yang mana itu terdiri dari 5 soal. Nah nanti masing-masing kelompok itu akan membawa pena ya masing-masing satu kelompok. Terus nanti untuk soalnya itu berada di dalam. Nanti kalian bisa buka, dibaca, terus jawabannya di depan. Begitu selanjutnya sampai soalnya selesai. Oke. Bisa dipahami? Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Bu. Tidak. Oke, nanti paham ya. Nah, jadi nanti untuk kelompok yang mengumpulkan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah. Mau hadiah nggak? Harus serius, harus benar-benar dibaca dengan sesama, oke? Bisa dipahami? Oke, coba tiap kelompok ambil penanya satu aja. Berapa kali kelompok? Dua ada. Oh, yang ambil Rizky Bu. Oke, udah ada penanya masing-masing, tak kelompok. Oke. Nah, nanti Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan 5 soal di depan. Jadi nanti kalau misalnya kalian nggak tahu langsung kasih ke teman yang belakangnya aja. Begitu juga selanjutnya sampai soalnya habis dan juga waktunya habis. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita mau mulai sekarang atau gimana? Sekarang. Oke. Kita mulai ya. Siap. 1, 2, 3. Oh, tahu kan ini.
Jawabannya sebagai dasar negara. Benar atau enggak? Benar. Nah, kelompok 1 jawabannya Benar 4 yang 5. benar ya, berarti 4. 5. Oke, kita pindah ke kelompok 2. Salah semua, Bu. Pasti salah, wajib salah. Soal nomor 1. Istilah Pancasila dan kehidupan kenegaraan pertama kali diperkenalkan oleh ini apa nih jawabannya yang benar kelompok 2? Ada 3 nih. Yang mana? Narto. Sebutkan, Bu. Sebutkan, Bu. Karena Indonesia Sebutkan, Bu. Sebutkan semuanya, Bu. Iya, dibaca semua ya, Bu. Iya, Bu. Jawabannya ada Insinyur Soekarno, Naruto, sama apa satu nih? Sikunen. Gimana ini kelompok 2? Naruto. Naruto penguasa lautan rindu. Naruto. Soekarno, Bu. Soekarno ya. Karena Soekarno posisinya di awal. Oke. Oke, kelompok 2 benar juga ya. Kelompok satu benar. Oke, dapat kita lihat nih. Kelompok mana yang benar? Kelompok mana yang benar? Satu. Iya, kelompok 1 tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti hadiahnya terakhir ya, Ibu kasih, oke? Bu, kelompok 2 mau hadiah juga. Oh, nggak bisa, Mau Bu. hadiah juga? Boleh. Boleh, boleh. Oke, tadi kita udah main game, sekarang yang menang kelompok 1. Kira-kira masih ada yang mau ditanya enggak? Atau ada yang mau lagi kalau ditanya? Enggak. Yakin tidak ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah pas, Bu. Sudah pas, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Gambar berarti 4. Oke, coba Ibu minta 2 orang perwakilan untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Mulai dari awal sampai akhir tadi, boleh 2 orang? Cowok cewek deh. Oke, Realisha sama Rizky Akbar. Boleh maju depan? Boleh, Bu. Iya, bisa ya. Oke, jangan mau duluan yang ingin menjelaskannya. Oke, boleh Realisha? Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan kita hari ini. Nah, yang mana tadi kita belajar tentang Pancasila. Nah, yang mana Pancasila ini merupakan dasar negara kita Indonesia. Nah, Pancasila ini pertama kali dicetuskan sama Bapak Insinyur Soekarno. Nah, itu dicetuskan pada sidang PKI atau Badan Usaha Percepatan Pembangunan Indonesia. Nah, itu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, yang mana dari KPR itu dari Pancasila ini sebagai dasar negara. Nah, yang mana fungsi dilakukan sebagai bangsa, sebagai penyanyi luhur dan sebagainya. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong supaya kita. Oke, boleh sekarang baru selanjutnya. Ya, Bu, secara tadi dikatakan oleh Aisyah bahwasanya Pancasila saat ini sebagai pedoman di Indonesia yang dimana ini berisikan hal-hal penting dalamnya untuk pencetusannya. Ya, kita sama ketahui yaitu Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, sebagai role model ataupun sebagai bapak proklamator yang membuat Indonesia ini sampai saat ini membawa perubahan dan juga menjadikan poin-poin Pancasila sebagai acuan dalam negara ini, membuat peraturan dari 1945 sampai 2025 ini. Oke, bagus saya. Boleh tepuk tangan untuk temannya. Oke, boleh kita duduk kembali. Oke, saudara sekalian boleh disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, bahwasanya Pancasila itu merupakan dasar negara yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, yang mana Pancasila ini pertama kali kan
dalam sidang BPUPKI. Nah, yang mana sejak saat itu juga menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita itu dapat menjaga persatuan, kemudian juga keadilan dan juga kemakmuran bangsa. Nah, oke, kita udah sampai pada akhir pembelajaran. Kira-kira masih ada yang mau ditanyain nggak? Tidak dulu. Oke, tadi kan kita udah janji di awal akan memberikan penghargaan atau hadiah nih kepada kelompok yang menang. Tadi kelompok yang menang kelompok berapa? Boleh maju perwakilannya? Ya. Ambil hadiah kecil. Boleh buka nggak, Bu? Oke, Buka. Nah, sampai juga kita pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira masih ada yang mau ditanya enggak? Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Nah, karena tadi kita awali dengan berdoa, tentunya kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa agar ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat. Oke, boleh diproklamasinya, pimpin doanya, siap, Bar? Baiklah teman-teman sekalian, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu yang kita sampaikan oleh Ibu tadi bisa menjadi model kita untuk mencapai masa depan kita di hari yang akan datang. Untuk itu, sebagai umat beragama, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir pada hari ini dan juga mengikuti pembelajaran dari awal